Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Gereja Kristen Jawa Pajang Makam Haji, Kinjak menyapa kembali di ruang Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita mengucap syukur karena bisa menyelenggarakan ibadah on-site offline, duduk bersama dalam satu ruangan pada jam yang sama, yang pertama kali semenjak adanya masa pandemi COVID-19 pada hari Minggu 13 September kemarin berjalan dengan lancar. Walau beribadah dengan cara dan suasana yang baru, mengikuti protokol kesehatan secara ketat, kita berharap ibadah-ibadah berikutnya bisa diselenggarakan dengan baik, dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan semua pihak. Kita berharap semakin bijak menapakkan langkah demi langkah menghadapi realitas kehidupan pemberian Tuhan. Tema sore ini adalah Buru Uceng Kelangan Delek. Memahami dan menjalani kehidupannya, orang Jawa sering kali suka menjelaskan dengan pepatah atau ajaran yang mengandung nilai yang luhur. Salah satunya seperti tema Kinjak pada saat ini. Buru Uceng Kelangan Delek. Apa artinya? Buru dalam bahasa Indonesia secara bebas bisa diartikan mengejar, menangkap, berkehendak untuk memiliki. Uceng berarti ikan kecil yang ada di parit. Dugaan besar saya, iwak cetul dahulu mudah didapat di selokan atau parit, sekarang tidak mudah menemukannya. Kelangan artinya kehilangan, terlepas dari genggaman. Delek bisa diartikan ikan gabus yang besar, yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan uceng. Memburu uceng kelangan delek bisa diartikan memperjuangkan hal yang kecil yang tidak bernilai, namun malah kehilangan atau terlepasnya hal yang lebih besar, lebih bermakna dalam hidupnya. Ada yang mengartikan buru uceng kelangan delek demikian. Buru uceng adalah mengejar sumbu lampu minyak atau teplok yang diartikan sebagai semangat yang menyala-nyala, melebihi pada umumnya, mendekati sikap yang ambisius. Sedangkan kelangan delek adalah kehilangan lampu minyak atau teploknya. Jadi arti memburu uceng kelangan delek bisa dimaknai hanya memiliki sumbunya, tapi tidak memiliki lampu minyaknya. Dengan demikian sesungguhnya tidak memiliki makna apa-apa, atau sia-sia belaka, atau keinginan, ambisi yang besar tidak bisa diraih, yang kecil pun tidak memiliki arti atau berguna apa-apa. Cerita suci dalam kitab suci Lukas 12 ayat 20 dan 21 menyatakan demikian. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai, engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?"
Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Penggalan kitab suci tersebut secara utuh menceritakan orang yang sangat kaya sekali, terus bertambah, berlimpah-limpah harta kekayaannya. Panen gandum sedemikian banyaknya, lumbung gandum dibangun di berbagai tempat untuk menyimpannya. Kepuasan dan orientasi hidupnya hanya pada material, mengejar dan mengejar terus, sampai melupakan bahwa hakikat hidupnya hanya sementara saja. Pada akhirnya harus kembali ke asalnya yang memberi hidup. Nilai-nilai hidup dilupakannya, berbagi kebahagiaan dengan memberi kepada sesamanya sebagai kekayaan di hadapan Allah diabaikan. Padahal nilai kekayaannya di hadapan Allah ini yang akan menyempurnakan kekayaan berupa gandum yang semakin berlipat. Pada akhirnya ia tidak mendapatkan apa-apa. Kekayaan gandum tidak dibawa dalam kematiannya. Di hadapan Allah semakin tidak merasakan belas kasih bahwa Allah sesungguhnya mengasihinya. Ada prioritas dalam kehidupan manusia, namun mestinya tidak abai dengan yang lainnya. Sesungguhnya dinanti Allah untuk dikerjakan orang-orang percaya. Mengasihi Allah hal yang satu, mengasihi sesama hal yang lainnya yang menyempurnakan kasih kita kepada Allah. Berarti hidup kita akan semakin bijak. Tuhan memberkati. Amin.